Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Alhamdulillah teman-teman, semoga kalian sehat semua ya. Pada video kali ini saya akan menayangkan atau mempraktekkan cara-cara bagaimana agar pohon mangga bisa berbuah dengan lebat. Dan ilmu ini saya dapatkan dari YouTube juga. Ada beberapa channel YouTube yang sudah saya lihat, sudah saya ikuti, dan kebetulan saya di rumah ada 2 pohon mangga yang sekarang sedang berbunga. Nah, tidak ada salahnya kan kalau kita coba untuk praktekkan ilmu tersebut. Nah, jadi tidak hanya nonton, jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu gunanya kita menonton YouTube, benar nggak? Oh ya teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya di sini hanya mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan dari video-video yang telah saya saksikan sebelumnya, yang saya telah saksikan di YouTube. Jadi mohon pengertiannya bahwa video ini tidak dijadikan referensi atau tidak dijadikan bahan atau dasar sebagai cara untuk memelihara tanaman pohon mangga ini. Jadi saya hanya mempraktekkan dengan harapan pohon-pohon mangga yang sedang berbunga ini bisa berbuah dengan baik, dengan lebat, dan hasilnya memuaskan. Dan apabila nanti di depan hasilnya ternyata memang kurang memuaskan atau mungkin mengecewakan, ini pasti terjadi karena adanya kesalahan dalam praktek ini. Untuk itu saksikan videonya sampai selesai, kemudian berikan tanggapan, saran yang membangun agar di kemudian hari saya bisa memperbaiki pada praktek-praktek yang lainnya. Oke, lanjut saja. Ada beberapa cara yang akan saya lakukan, diantaranya adalah pemangkasan. Jadi ranting-ranting pohon yang sudah tua, yang sudah rapuh, ini dibuang saja. Kemudian batang-batang yang dianggap hanya akan membebani pohon induk seperti ini langsung kita patahkan saja. Kemudian dahan yang seperti ini juga dihilangkan saja. Dan ternyata pohon ini juga berpenyakit, sepertinya ada hama yang nempel di daun-daun. Ini hama-hama putih. Terus juga adanya ulat-ulat yang melubangi atau menggerogoti tanaman ini, sehingga tanaman ini kurang bisa tumbuh dengan baik. Kita bisa lihat daun-daunnya banyak yang bercak-bercak hitam, serta seperti kapas putih itu nempel di pohon, nempel di daun. Jadi kemungkinan hasil fotosintesisnya menjadi kurang baik. Itu daun-daunnya atau ranting-rantingnya kita buang saja, kita pangkas. Dan untuk menghemat durasi, saya tidak tayangkan proses pemangkasan secara keseluruhan. Kita bisa lihat langsung hasilnya saja. Tadi ada
tumpukan daun yang sudah dipangkas, dan pohon ini terlihat lebih terang dilihat dari dalam, jadi sinar matahari lebih tembus lagi. Proses selanjutnya disebut dengan sunat pohon. Nah, ini adalah pemotongan atau pembuangan kulit pohon mangga selebar kurang lebih 2 cm, 1-2 cm, dipotong melingkar, tapi hanya kulitnya saja, tidak sampai dengan bagian keras dari batang pohon itu sendiri. Dan hasil akhirnya akan tampak seperti ini. Potongan melingkar yang memisahkan kulit atas batang pohon dan kulit bagian bawah dari pohon. Setelah proses sunat pohon selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini bisa dilihat hasil sunat pohonnya, dan proses berikutnya adalah pemupukan dengan menggunakan 2 jenis pupuk ini. Di antaranya adalah pupuk KNO3 putih seperti ini, kemudian yang kedua adalah pupuk NMKP Pak Tani, yaitu dengan cara dilarutkan ke dalam air sebanyak kurang lebih 10 liter air atau 1 ember. Kita ambil pupuk KNO3 nya sebanyak 3 sendok makan saja, tidak perlu terlalu banyak. Oke, dan selanjutnya adalah pupuk MKP nya, sama, takarannya adalah 3 sendok makan. Kedua pupuk ini bisa digunakan untuk tanaman lain juga, diantaranya bisa digunakan untuk kentang, bisa juga digunakan untuk tomat, kemudian padi, bawang merah, dan lain-lain. Oke, kita larutkan sampai benar-benar larut dalam air. Nah, seperti ini hasilnya. Pupuknya tercampur dengan air, larut dengan air. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemupukan dengan cara membuat lubang di sekitar pohon ini. Kita gunakan kored, kalau bahasa Sunda ini namanya kored. Tanahnya di sini cukup keras karena mungkin musim kemarau, jadi butuh tenaga ekstra untuk melubanginya.
kita buat 5 lubang di sekitar pohon mangga ini. Kemudian selanjutnya kita tuangkan larutan pupuk tadi ke dalam lubang-lubang yang sudah kita siapkan. Ya, apabila ini mungkin jarak dari pohonnya terlalu dekat atau mungkin terlalu jauh, mohon koreksi dari para ahli tanaman, para ahlinya, karena saya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan praktek implementasi dari tontonan saya di YouTube. Oke teman-teman, proses pemupukan ini merupakan akhir dari praktek saya kali ini. Setelah sebelumnya kita memangkas daun-daun atau cabang-cabang yang dianggap merugikan pohon induk, kemudian sunat pohon, dan yang terakhir ini adalah pemupukan dengan menggunakan larutan dari 2 pupuk tadi. Oke teman-teman, saya sampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.